Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saryadi Malagor dengan nomor NIM 23311022, kelas Biologi A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Biologi. Dengan judul Pengaruh Teknik Isolasi DNA Genom Tanaman Tembakau terhadap Kualitas dan Kuantitas Hasil Ekstraksi. Selanjutnya, yang pertama, abstrak. Tanaman tembakau merupakan komunitas perkebunan penting di Indonesia. Namun belakangan sering terjadi kendala dalam budidaya. Adapun kendala tersebut diantaranya yaitu kecambah biotik, abiotik, dan biotik. Dalam menanggulangi hal tersebut, perlu dilakukan perbaikan varietes tanaman melalui program pemulihan berbasis molekuler. Program bioteknologi tersebut perlu dilakukan penelitian optimalisasi. Dalam proses isolasi DNA, agar hasil yang dihasilkan bisa digunakan untuk menganalisis lebih lanjut. Adapun metode yang digunakan menggunakan perbandingan teknik ekstraksi menggunakan alat dan girus dengan bahan kimia. Sedangkan sampel daur tembakau digunakan menggunakan perbandingan sampel basah dan sampel kering. Dari hasil yang didapatkan bahwa perilaku metode girus dan bahan kimia atau nitrogen cair menggunakan sampel basah mampu meningkatkan hasil dari kualitas maupun kuantitas konsentrasi DNA. Pendahuluan studi genetik, terutama studi populasi genetik terhadap jenis tumbuhan berlangsung sangat lambat, disebabkan oleh banyak kesulitan yang menghambat seperti penyediaan sampel segar setelah dibawa dalam perjalanan jauh, sering mendiktusi bahwa senyawa feron dan polisakarida pada berbagai tumbuhan. Senyawa tersebut dapat mengoptimalisasikan sediaan DNA dan akan menghambat analisis lebih lanjut. Isolasi untuk mendapatkan DNA berkualitas tinggi merupakan salah satu kaidah dasar yang harus dipenuhi dalam analisis molekuler. Permasalahan dalam isolasi DNA masih merupakan hal penting yang perlu diatasi. Berbagai teknik analisis dalam pemulihan tanaman dan biologi molekuler yang berdasarkan pada hibridasi molekuler atau PCR membutuhkan DNA dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang sangat baik. Oleh karena itu, kandungan senyawa sekunder dalam sel tanaman berbeda-beda, maka setiap tanaman membutuhkan prosedur isolasi yang optimal agar diperoleh DNA genom yang dapat digunakan sebagai bahan dalam analisis molekuler. Optimasi prosedur tersebut dapat dilakukan terhadap komposisi larutan Fuber lisinya ataupun teknik penanganan fisik dalam pemisahan DNA genom dari senyawa lain.
Pada prinsipnya, optimasi prosedur ini bertujuan melindungi DNA genom dari degradasi akibat senyawa sekunder yang dilepaskan ketika sel dihancurkan atau kerusakan akibat penanganan fisik. Beberapa teknik dan prosedur telah dipublikasikan, tetapi seringkali tidak dapat diaplikasikan karena genus atau bahkan spesies tanaman bersifat sangat spesifik. Modifikasi metode standar ekstraksi DNA diperlakukan pada ekstraksi DNA dari daun tanaman yang mengandung banyak polisakarida atau metabolitik sekunder. Berdasarkan penelitian Lingga dan Kusmiwanti memperlihatkan hasil ekstraksi DNA yang kurang optimal, baik kualitas maupun kuantitas DNA yang dihasilkan sehingga mempengaruhi intensitas pita DNA hasil aplikasi yang tidak jelas. Hal ini disebut menunjukkan bahwa metode isolasi DNA yang dilakukan pada padi tidak dapat diaplikasikan secara maksimal pada tanaman seperti tembakau. Oleh karena itu, pemilihan dan optimalisasi metode isolasi yang memungkinkan diperolehlah DNA genom tanaman tembakau perlu dilakukan. Bahan dan metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Agustus sampai November 2023 di Greenhouse Agne Kotneprat dan Laboratorium Terpadu CDST Universitas Jember. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah analog distributor geni, centrifuge, oven, timbangan, mikropipet, gelas ukur, elektroforesis, nanodrop, mikrowafi, gel dot, mortar, dan alat tulis. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bibit tembakau varietas Bilong 1 atau T1, Jipli 1, T2, Kemloko 3 atau T3, tanah, nitrogen cair, buffer lisis, buffer ekstraksi, gel elektroforesis. Isolasi DNA menggunakan sampel daun basah atau segar dan daun kering yang telah di oven suhu 80 derajat Celcius selama 48 jam. Metode alat menggunakan analogi distruptor genie. Sedangkan metode Gerus menggunakan bantuan nitrogen cair suhu 1000 di mana suhu 196 derajat Celcius. Setelah daun hancur, baru diberikan buffer lising hingga nanti didapatkan DNA dan diberi buffer T. Analisis kuantitas konsentrasi DNA diukur dengan nanodrop dan analisis kualitas DNA diukur dengan
elektroforesis gel 1%. Adapun hasil dan pembahasan dari penelitian dari jurnal yang saya jelaskan, yaitu hasil konsentrasi DNA yang dihasilkan disajikan dalam grafik berikut. Ya, bisa dilihat di grafik hasil kuantitas DNA-nya. Berdasarkan gambar hasil kuantitas DNA menyatakan bahwa perlakuan metode sampel basah mampu meningkatkan hasil konsentrasi DNA. Hal ini diduga bahwa sampel basah masih dalam kondisi segar sehingga lebih mudah dalam melaksanakan ekstraksi DNA dibandingkan sampel kering. Selaras dengan hasil penelitian Kaas dan Lies, bahasanya sampel daun yang segar lebih disukai karena menghasilkan DNA yang sangat bagus. Sedangkan metode Gerus memiliki kuantitas DNA lebih baik dibandingkan dengan metode mekanik. Hal ini diduga karena pengurusan menggunakan nitrogen cair mampu menghasilkan serbuk halus sehingga semua bagian sel dapat diekstraksi dibandingkan metode mekanik. Pernyataan Heimes bahwasanya penggunaan metode mekanik menggunakan disruptor genim tidak sebaik dengan metode yang lain. Parameter dalam mengukur kuantitas DNA dapat dilihat dari tingkat kemurnian. Tingkat kemurnian dapat diketahui melalui kuantitas DNA dari kontaminan yang ikut terisolasi. Adapun caranya yaitu dengan membagi nilai A260 per A280. Jika nilai sekitar 1,8 sampai 2, maka dapat dinyatakan murni. Namun, jika di bawah 1,8, kemungkinan adanya kontaminasi fenol atau protein dalam larutan. Nilai dari konsentrasi A260 per 280 tampak seperti gambar pada gambar nomor 2 di bawah. Yang akan saya tampilkan. Dari keseluruhan hasil nampak nilai konsentrasi masih di bawah 1,8, yang artinya terdapat kontaminasi protein. Solusi dalam permasalahan ini, maka dalam isolasi DNA perlu ditambahkan protase. Jika nilai kemurniannya di bawah 1,8, DNA yang diisolasi mungkin demikian kontaminasinya protein. Begitu pula sebaliknya. Jika nilai kemurniannya di atas 2,1, maka dapat diduga demikian isolasi DNA yang dilakukan terkontaminasi RNA. Nah, ini adalah hasil kuantitas konsentrasi DNA. Sementara pada gambar nomor 2 menunjukkan hasil kuantitas konsentrasi DNA setelah diamati di nanodrop. DNA atau RNA pada umumnya merupakan rangkaian nukleotida yang terdiri dari 5 jenis, di mana kelima jenis tersebut nukleotida jika dibaca
nilai serapannya pada panjang gelombang A260 per A280, maka mempunyai nilai yang berbeda-beda. Misalnya cDNA nilai kemurniannya 1,8 sampai 2,1, merupakan nilai akumulasi 4 jenis nukleotida adalah guanin 1,15, adenin 4,50, sitosin 1,51, dan timin 1,47. Sedangkan untuk RNA, timin akan digantikan oleh urasil yang mempunyai nilai serapan 4,00 karena 4,00 karena nilai serapan urasil lebih tinggi dibandingkan yang lain nukleotida. Penyebab adanya urasil jika dibaca pada panjang gelombang A260 per A280 akan menunjukkan nilai kemurniannya di atas 2,1. Ekresi DNA ialah proses perpaduan antara seni dan sains karena banyak faktor yang mempengaruhi. Berdasarkan hasil gambar 3 yang nanti akan saya tampilkan, menyatakan bahwa perlakuan metode sampel basah maupun mampu meningkatkan hasil konsentrasi DNA, mampu menghasilkan konsentrasi DNA. Kualitas ekstraksi DNA sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor, antaranya proses penghancuran, kualitas bahan jaringan tanaman, serta kuantitas jaringan tanaman. Hal ini diperkuat dengan penelitian bahwa sampel basah akan membuat pita ber menjadi terang dan tebal. Hasil pengurasan dengan menggunakan nitrogen cair lebih baik dibandingkan dengan metode mekanik. Nitrogen cair sangat bermanfaat dalam proses pengurasan jaringan tanaman dikarenakan suhu yang dingin mampu menjaga DNA tetap tidak terdegradasi. Selanjutnya pada gambar ketiga nanti kan saya tampilkan. Elektroforesis adalah suatu teknik pemisahan molekul-molekul berdasarkan muatan listrik yang diaplikasikan pada molekul tersebut. Dalam konteks analisis DNA, elektroforesis digunakan untuk memisahkan fragmen-fragmen DNA berdasarkan ukuran mereka. Salah satu aspek penting dalam analisis elektroforesis DNA adalah kualitas pita DNA yang dihasilkan pada gambar yang sudah saya tunjukkan. Yang akan saya tunjukkan pada gambar ketiga. Kemudian kualitas pita DNA dapat diukur berdasarkan kecerahan atau intensitas pita yang terbentuk pada gel elektroforesis. Hasil elektroforesis DNA seringkali menunjukkan variasi dalam kecerahan pita, yaitu ada yang dampak terang dan ada yang dampak kurang terang. Penyebab variasi dalam kecerahan pita DNA dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu antara lain konsentrasi DNA, kualitas isolasi DNA, keberadaan kontaminan,
dan kondisi elektroforesis. Konsentrasi DNA yang tinggi cenderung menghasilkan pita yang lebih terang karena jumlah molekul DNA yang lebih banyak. Namun, konsentrasi yang sangat tinggi juga dapat menyebabkan overloading, di mana pita-pita DNA bertumpuk dan sulit untuk memisahkan dengan jelas. Sebaliknya, konsentrasi DNA yang rendah dapat menghasilkan pita yang kurang terang atau bahkan tidak terlihat sama sekali. Kualitas isolasi DNA juga memainkan peran penting dalam membentuk pita yang jelas. Karena kontaminan atau fragmen DNA yang tidak diinginkan dapat mengganggu visualisasi pita target. Selain itu, faktor lain yang dapat mempengaruhi kecerahan pita DNA adalah kondisi elektroforesis seperti tegangan listrik, durasi, dan jenis buffer yang digunakan. Penggunaan tegangan listrik yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mempengaruhi migrasi DNA dalam gel sehingga mempengaruhi intensitas pita yang terbentuk. Durasi elektroforesis yang tidak tepat juga dapat menghasilkan pita yang tidak optimal. Pemilihan buffer yang tidak sesuai juga penting untuk memastikan kondisi elektroforesis yang optimal dan pembentukan pita DNA yang jelas. Beberapa studi telah mendukung hubungan antara faktor-faktor ini dengan kualitas pita DNA dalam elektroforesis. Misalnya, penelitian oleh Sweet 2018 menunjukkan bahwa konsentrasi DNA yang tepat dan kondisi elektroforesis yang optimal sangat penting untuk mendapatkan hasil elektroforesis yang akurat. Begitu juga penelitian oleh Jones dan Brown 2020 menyoroti pentingnya kualitas isolasi DNA dalam mempengaruhi kecerahan pita DNA. Dalam praktiknya, untuk mendapatkan hasil elektroforesis DNA yang optimal, penting untuk memperhatikan semua faktor-faktor yang telah disebutkan di atas dan mengoptimalkan kondisi eksperimental sesuai dengan tujuan analisis yang diinginkan. Jadi, kesimpulan dari penjelasan mengenai pengaruh teknik isolasi DNA genom tanaman tembakau terhadap kualitas dan kuantitas hasil ekrasi, dapat disimpulkan bahwa hasil kuantitas DNA berdasarkan konsentrasi DNA lebih baik menggunakan sampel basah dan metode Gerus dengan nitrogen cair dibandingkan pita brand DNA sampel kering dengan metode alat. Dan yang kedua, kesimpulan yang kedua, hasil kuantitas DNA berdasarkan perbandingan panjang gelombang A260 per A280 lebih tinggi menggunakan sampel basah dan metode Gerus dengan nitrogen cair dibandingkan pita brand DNA sampel kering dengan metode alat. Dan yang terakhir, hasil kualitas DNA berdasarkan uji elektroforesis lebih tebal pita brand DNA sampel basah dengan metode Gerus dibandingkan
dibandingkan dengan pita brain DNA sampel kering dengan metode alat. Demikian penjelasan mengenai jurnal pengaruh teknik isolasi DNA genom tanaman tembakau terhadap kualitas dan kuantitas hasil ekstraksi. Sekian.